waktu itu tuh pas aku udah lama kan ngontrak di situ kan, lumayan. Kontrak di situ. Oh ya di rumah kamu itu. Terus sebelah aku tuh ada bujang. Mungkin dia Mm-mm. merantau atau kerja di situ, ya kan. Mm-mm. Terus aku kayak pertama kali ngeliat itu kayak takut karena kayak wah masih bujang nih. Tahu dari mana bujang? Dari penampilannya Kak. Ya, masa iya penampilannya bisa dilihat bujang apa enggak kan? Siapa tahu dia punya istri. Mungkin kayak tapi cuman kayak dari aku pandangan aku masih bujang karena masih muda gitu. Tapi Kayak bener bujang. masih bener bujang. Oke, terus? Pas masih bener bujang di situ sehari setelah mungkin dia tidur situ, besoknya aku jemur baju lah, jemur dan aku lah sengaja yang cerah-cerah warnanya. Pas banget aku jemur, dia berangkat kerja. Terus aku sengaja pakaian yang apa namanya daster gitu. Terus aku ngajak kenalan, aku tanya, ini mau kerja ya mas gitu kan. Iya katanya gitu. Terus bener ternyata dengan aku dia kenal hal itu dan dia bujang. Abis itu langsung pas malamnya itu di situ aku mau beli makan. Pas banget dia pulang kerja. Terus makanku mati kan. Kalau aku mati aku ketemu sama masnya. Sama masnya. Karena mungkin tinggi aku gak nyampe kan. Sama si bujang itu. Perlahan karena kayak perlahan aja gitu. Perlahan terus mau bujang aku bilangin bang boleh minta tolong ngisiin token gak? Aku kan. Oh iya mbak katanya gitu. Pas dipasang token aku tukeran WA. Terus main kenalan diri gitu-gitu. Terus itu aku WA lagi besoknya. Mas kalau misalnya besok mau berangkat kerja bilang ya. Karena saya modusnya mau nganterin bekelin. Bekelin yang lebih dekat lagi gitu. Terus bilang, oh iya gitu. Pas dia pagi-pagi tuh WA saya. Kak saya mau berangkat kerja gitu. Pas banget emang saya udah tahu karena dapurnya dia tuh kedengeran kan. Kayak mungkin temboknya cuma tipis jadi kedengeran. Terus kedengeran, oh iya bentar ya. Saya ke depan, saya nggak bekelin. Tuh, akhirnya dia terima. Mungkin dia karena tinggal sendiri jadinya kayak masakin banget. Mau. Terus dari situ abang-abangnya tuh berangkat kerja. Aku mikir, ntar malam aku bakal bikin dia. Terus abang itu pulang malam-malam itu pas kerja malam aku minta tolong sama abangnya pura-puranya TV-nya rusak itu terus aku masuk ke dalam aku bilang abang ngomong kayak gini maaf ya neng gitu emang TV-nya rusak kenapa katanya gitu tapi dia langsung ngomong kayak gini oh nggak rusak sih gitu kan sekalian aku jalan pelan ke depan untuk kunci pintu pas itu aku langsung ke kamar aku terus aku langsung ngomong kayak gini ke dia enggak aku nggak ngomong tapi jangan lepasin kosong udah dulu aja istirahat gitu kan masa abang nggak mau temenin aku sih gitu kan terus dia diem aja terus itu posisinya lagi duduk di kasur gitu kan terus dia diem aja tuh bilang nih mau ngapain gitu kan mau ngapain gitu pas mau ngapain di situ kayak membuat dia untuk menggodakan perlahan kayak ngusap-ngusap ya gitu terus aku gitu orang diem-diem kayak wah nih di orang diem aja nih copot aja tuh gesper dasin gitu gespernya terus aku lepas lah kancing bajunya satu persatu terus bilang Neng mau ngapain kata itu diem aja abang diem aja terus untung situ kayak semuanya aku cobain gitu kan terus mungkin dia diem terus mungkin pas banget mungkin dia baru pertama kali ya karena dia bener-bener kayak belum pernah ngelakuin kayak gitu sama sekali kak tuh pas lagi ngelakuin kayak gitu kayak aku mulu yang kayak gitu kan mungkin dia kayak gitu cuman dia ngelakuin juga sama kayak aku tapi nggak yang bener-bener orang baru pernah gitu terus kayak gitu aku sampai semuanya badannya merah sampai kayak pokoknya bener-bener kayak tato gitu lah karena mungkin saking orangnya diem aja gitu kan diem aja terus kayak aku malah makin ngejerumus untuk kayak ngelakuin lebih parah lagi gitu terus kira kayak dari pakaian aku gitu akhirnya terus dia diem cuma serahin badan doang celentang gitu bayangin semua gitu sampai orang itu kayak bener-bener kayak mungkin kenikmatan keenakan kali ya mungkin baru pertama kali kayak gitu
Terus kayak dalam pikiran aku, wah nih aku harus lagi cari yang cowok kayak gini, karena bener-bener kayak dia diem aja, dia diem, bener-bener diem, gak ngapa-ngapain, cuman aku yang brutal banget gitu. Di luar, abis itu mungkin karena dia diem doang, terus aku yang lebih brutal, capek kan. Terus akhirnya kita ketiduran. Besoknya dia kerja, terus dia lupa. Karena mungkin kita bisa ngelakuin begitu, akhirnya dia telat kan Kak. Habis telat kerja kayak gitu, terus bilang dia mau ke rumahnya dulu ngambil baju, nggak sempat. Akhirnya dia pakai baju itu lagi, tuh mandi juga asal-asalan mungkin ya. Terus akhirnya ya udah, aku juga tiduran aja karena mungkin dia telat. Nah, habis dari dia berangkat kerja, udah tuh dia nggak pamitan sama sekali, mungkin ya nggak pamitan sama sekali. Udah dari malam itu, habis kejadian itu, dan malam itu juga kita nggak pernah kontekan. Kenapa kamu nggak hubungin? Iya, karena mungkin udah mau cobain malam pertama kali itu doang. Dia juga ngehubungin kamu? Enggak, sama sekali. Mungkin kayak WA aku di blok. Kok Di bisa? blok. Kurang tahu deh kalau itu Kak. Soalnya kayak kita nggak pernah ngeliat SW atau story-storynya, PP-nya juga kosong. Dia kalau tiba-tiba papasan, dia kayak kemarin kamu lagi ngejemur, terus dia lagi baru pulang kerja. Terus gimana? Kalian tegur sapa atau gimana? Dia malah buang muka Kak. Ya ampun, tetangga bujang, berarti dia mungkin udah punya istri kali. Jadi kamu nggak tahu, terus dia kayak menghindar gak jelas gitu. Iya. Ya sudahlah ya, cinta satu malam itu namanya. Kalau gitu ada cerita apa lagi? Waktu itu kan masih di situ ya kayak rumahnya. Terus PRT tuh ke rumah. Terus kayak ngasih undangan gitu lah, undangan RT. Terus aku bilang kayak, oh undangan RT ya Pak? Gitu. Iya gitu. Kenapa sih Neng? Kok nggak pernah on group? Katanya gitu. Atau ikut acara-acara RT gitu, kayak 17 kemarin gitu kan. Bilang, oh iya Pak, malah saya tanya gitu kan. Terus juga HP saya sering low gitu, mau diservis juga gitu. Oh, apa nanti kalau ada penting apa-apa gitu, kayak nanti panitia kurban saya infoin langsung aja Neng. Gitu. Oh boleh Pak. Terus kita cerita di situ, terus mungkin gak enak lihat pandang orang gitu kan. Saya suruh masuk lah, saya tawarin. Yaudah Pak, sekarang sini masuk aja gitu, minum dulu biar kita ngobrol enak gitu kan. Mungkin Bapak masih ada info penting untuk saya, karena saya nggak pernah buka WA. Oh iya gitu, makasih. Pas Bapaknya duduk di kursi, di sofa saya, situ saya ke dapur, sekalian ganti rok, pakaian baju crop saya sama pakai rok mini. Situ juga saya nggak makan, sengaja mancing lah tuh. Saya kasih tuh kopinya, saya ambil makanan juga. Otomatis kan kalau misalnya kita naruh itu kan kayak agak bungkuk gitu kan. Pas banget belakang saya tuh kipas. Nah, seliber lah roknya. Oke, kipas lagi, dia duduk di sofa. Terus kipasnya itu dijerumunin ke saya. Ngeliatin ke saya. Terus kita sekalian ngobrol sama PRT juga. PRT-nya malah ngeliatin saya mulu kan. Disitu kayak rok saya juga keangkat-angkat tuh. PRT-nya ngomong, ngejelasin. Tapi kayak pikirannya kosong gitu. Ngeliatinnya fokusnya ke saya mulu. Saya tanya, Pak, kenapa kok Bapak malah kayak gimana gitu ke saya? Dan gitu kan. Terus Bapak PRT ngomong kayak gini, kamu cantik nih dilihat-lihat. Kayak gitu. Terus saya kayak salting lah gitu kan, kayak dipuji karena juga PRT-nya kayak kelihatan masih muda gitu kan. Kelihatan masih muda gitu. Terus di situ langsung kayak PRT-nya tuh langsung diem ngeliatin saya mulu. Terus malah kayak saya makin gimana gitu kan. Pas duduk kayak gitu kan kita tuh pantengin ke diri saya sendiri kan. Pas pantengin kayak gitu, kalau cewek pasti duduknya tuh kan kayak ada kayak gininya gitu kan. Saya enggak, kayak yaudah saya ngomong aja santai gitu. Mungkin karena saya gerah ya kan. Di saya gerah kayak gitu, abis itu pas PRT-nya minum, terus kayak kipas tuh makin tertebar tuh kayak rok saya tertebar-tebar gitu. Terus itu saya langsung ngomong lah sama PRT-nya, Pak gimana masalah kurban atau gimana gitu kan. Saya apa jadi panitia aja atau gimana. Tapi PRT-nya tuh kayak diem, tapi sampai tuh kopi tuh pada tumpah gitu kan. Kakinya saya makin saya buka lah. Tuh, karena PRT-nya juga ngeliatin saya makin itu kan. Makin keinginan saya banget kan. Saya ngeliat, saya tambah duduknya kayak agak kayak sedikit lah gitu kan. Saya juga cuek aja karena kayak adem kan. Adem kayak gitu. Terus lagi PRT-nya tuh kayak saya sambil ngomong sama PRT, gimana Pak gitu tentang panitia itu kurban nanti gitu atau kepentingan yang lain gitu. PRT-nya ngomong tapi
malah masih fokus kan di situ. Masih fokus kayak gitu, ya udah saya kayak ngeliat itunya malah kok berdiri nih katanya gitu. Berdiri kayak ya udah saya makin ingin aja. Saya lebih menggodain lagi aja lah gitu. Baju sengaja saya kayak tangan saya ke atas kan saya pakai crop gitu kan. Mungkin ngangkat sengaja saya nggak pakai apa-apa. Kelihatan tuh. Terus dia tambah gimana lagi? Saya masih ngeliatin kayak mau ini gitu kan. Mau menerkam kamu? Iya. Terus kayak Lihatnya kayak gimana ekspresinya? kayak bener-bener megang kopi gitu Kak. Megang kopi dan ngeliatin. Bener-bener ngeliatin fokus ke satu benda gitu Kak. Bener-bener fokus ke diri saya gitu semuanya. Kayak gitu. Dia megang kopi gitu sambil nge-chest gitu. Kayak mungkin wah ini bener-bener kayak sempat terancam saya banget gitu. Nah, terus kamunya? Saya makin tebar lagi diri saya. Pas kayak lagi duduk kan Kak. Lagi duduk. Dia masih ngeliatin aku juga tuh. Kayak kita duduk tuh hadap-hadapan banget kan. Kayak sofa meja gitu kan. Nah, di bawah meja itu kan bolong kan. Nah, terus sengaja lah kaki saya untuk turunin. Terus saya ulus saya tuh jempolnya tuh. Kan kalau kaki kan ada bulu kan. Ada bulu-bulu kaki gitu. Saya mainin aja tuh pakai kaki saya dulu. Saya udahin dulu gitu. Naiklah ke atas. Tapi kok diem aja. Malah kayak bener-bener diem gitu. Nah, kaki saya tuh langsung naik raja ke atas. Elus-elus pakai kaki saya. Terus di situ kayak saya berpikir kok nih PRT diem aja. Nah, kayak saya makin main ke atas lagi. Terus Ke atas tuh ke bagian mana? ke bagian A. Terus langsung saya sengaja kayak pentokin gitu. Ternyata malah berdiri ternyata. Diem-diem malah PRT-nya malah berdiri itunya. Pas berdiri langsung kaki saya langsung ya udah isengin aja tuh. Gak lama lagi dia membalas pakai kakinya dia. Ngebales langsung kayak mainin inian saya pakai kakinya dia. Mainin apa? Mainin inian saya. Terus kita masih ngobrol-ngobrol aja, masih ngebahas tentang panitia gitu. Tapi kaki kita malah main juga. Main-main kayak gitu. Saya iseng lah gitu. Lebih tekenin lagi. Malah ngebales. Ditekenin lagi. Dan lumayan lama kayak gitu. Terus saya kayak udah gak tahan gitu kan. Langsung aja frontal saya ngomong ke PRT-nya. Nah, Pak, udahlah yuk. Gitu. Kan kita main aja. Gitu. Daripada begini. Gitu kan. PRT-nya senyum sampai kayak senyum jahat gitu. Kayak mau gitu. Ya udah akhirnya PRT-nya nyamperin. Terus kamu melakukannya sama Pak RT? Iya, ngelakuin kayak gitu. Melakukannya di sofa di situ. Di situ juga? Di ruang tamu situ. Dan Pak RT-nya mau? Pak RT-nya mau. Setelah kejadian itu terus gimana perlakuan Pak RT ke kamu? Ya dia masih suka bolak-balik ke rumah saya sih. Tapi saya kayak biasanya kalau misalnya itu saya manggil kan kayak enggak, saya nggak sering mampir. Kenapa? Ya karena ini saya kalau misalnya udah saya cobain ya udah gitu. Saya udah nggak butuh lagi. Saya mau cobain yang lain aja lagi gitu. Oh, tapi dia nggak marah ya? Kamu nggak suruh masuk? Enggak.